Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi Ustadz fenomenal, yang tidak ada habisnya kita bahas, karena semakin dia buka mulut selalu ada yang menyimpang. Mungkin karena dia tahu para pendengarnya yang tidak akan ngecek. Tak lain tak bukan, dialah Ustadz Kainama. Mau tahu apa pernyataan mantan pendeta lulusan Israel itu? Berikut videonya. Yosua Yahudi. Yosua Yahudi bukan. Yosua bin Nun. Orang Mesir. Dia jadi panglima itu. Dia kelilingin itu tembok Yeriko hancur itu. Dan dia tahan matahari itu. Dia bilang, Allah, kalau turun matahari dia punya kesempatan ini, musuh-musuh ini punya kesempatan untuk membangun energi lagi, besok gua kalah. Jangan tenggelamkan dulu ya Allah. Biar gue bisa masuk ke tanah itu tuh. Dia udah habis itu tenaganya tuh. Dan matahari ditahan Allah. Yosua bin Nun. Oke, Ustadz, aku meminta tolong lagi. Dalam video tadi, dia mengatakan Yosua bin Nun bukan orang Yahudi. Sampai di sini ada benarnya, karena Yahudi itu diambil dari salah satu dari anak Yakub, yaitu Yehuda. Tetapi karena Ustadz Kainama tidak berhenti bicara. Dia lanjutkan dengan mengatakan kalau Yosua adalah orang Mesir. Mungkin teman-teman yang pernah baca Alkitab tahu, kalau Yosua bin Nun yang adalah salah satu pengintai dari ke-12 pengintai, yang dipilih dari 12 suku Israel. Jadi Yosua berasal dari suku Efraim. Kita bisa baca dalam kitab Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun, dan disambung ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Dari namanya saja kita bisa pastikan bahwa dia bukan orang Mesir. Karena arti nama Yosua adalah, Yahweh adalah juru selamat. Tidak mungkin dia seorang Mesir. Apakah karena dia lahir di Mesir akhirnya dia jadi orang Mesir? Kalau begitu, Musa dan semua orang yang keluar bersama dia dari Mesir bukanlah orang Israel, karena mereka lahir di Mesir. Saya heran kenapa mantan pendeta yang katanya tamatan dari Haifa Israel tidak tahu silsilah dari nenek moyang bangsa Israel. Oh iya, saya baru ingat pernyataan beliau sebelumnya. Kainama nih yang gak pernah sekolah nih. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga menjadi tambahan informasi teman-teman. Tetap bawakan dalam doa saudara kita Muslim, terutama Ustadz Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, Ya. bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu.
Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.